dan kawinnya Indah Permatasari binti Nasruddin dengan mas kawin yang tersebut tunai. Usai mengikat janji sehidup semati dalam ikrar suci ikatan pernikahan, pesinetron Indah Permatasari dan Arie Kriting Selasa 12 Januari 2021 kemarin. Indah dan komika Arie menunjukkan kebahagiaan setelah resmi menjadi sepasang suami istri dengan menari di atas singgasananya sebagai raja dan ratu semalam dengan iringan lagu Ini Rindu yang dipopulerkan oleh Farid Harja. Kenyataan itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Nursya Mustamim, ibunda Indah. Ibu kandung Indah hanya bisa menangis meratapi pernikahan putrinya dengan Arie Kriting. Dia orang jahat itu. Makanya mulai dari Solo, mulai dari 2019 itu saya sakit sekali hatiku. Orang itu jahat sekali. Tidak memanusiakan kita. Dia lihat itu papinya terlalu sabar, dia kasih begitu. Itu 1090 derajat. Saya kasihan, saya minda. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan, tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya. Tidak mungkin. Saya itu boleh dikata kalau tidak mungkin marah sama Indah. Apalagi kalau misalnya Indah capek, Indah sakit itu, bila perlu pantatnya saya cuci untuk dia. Tidak mungkin saya marah-marah. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Di matanya Indah itu saya orang jahat. Tidak bisa ketemu muka. Matanya mami jahat katanya. Apalagi saya keluar suara. Tidak bisa. Kalau saya ngomong selalu bilang mami jahat, katanya orang itu baik, katanya tidak pernah begitu. Sakit ini saya melihat Indah drastis berubah begitu sakit. Ibunda Indah Permatasari yang dijumpai di kediamannya kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat tak mampu menutupi kekecewaan pada sang putri yang lebih mendengar dan memilih Arie Kriting. Hingga pernikahan dilangsungkan, Indah belum mengantongi restu dari perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Ceritanya pertama ditelepon dulu sama Indah, tapi Indah meminta tolong katanya. Kan Indah pernah begitu tuh Indah. Tolong apa? Ya nikahkan Indah tanggal 12 bulan 1 katanya. Ya, kenapa harus dikasih tanggal begitu baru kawinnya? Kan bukan kawin kayak kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus ya harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu. Walaupun mamimu tidak suka ya setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin, sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi. Papinya yang datang di sana. Disitulah si Kriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang saya tidak bisa sendiri karena ada yang melahirkan. Karena memang itu saya sudah, ya sudahlah, anak 7 hilang 1 tidak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan bertahun-tahun kan lebih 3 tahun ini saya kulit semua. Sudah pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anak mami katanya. Meski demikian, Nursya Mustamim tak menutupi sudah sejak akhir tahun 2020 lalu dirinya tahu putrinya akan menikah dengan Arie pacarnya. Sebagai ibu yang tidak mengizinkan Indah pacaran sama Arie, hanya meminta 2 syarat pada Indah untuk dapat restu darinya. Beratkah syarat yang diminta sang bunda hingga restunya didapat? Ada 2
saya minta sama Indah, saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya bilang sama papinya sama kakaknya. Satu, Indah diruqyah dulu. Dua, si Kritni itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apai anak saya, tidak apa-apai keluarga saya, termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan seperti itu. Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Hanya Indah yang datang menemuinya untuk mencoba sekali lagi mohon doa restu padanya. Sang bunda sudah terlanjur kecewa dan tetap kekeh tidak bergeming pada pendiriannya untuk memberi restu pada sang putri yang akan melepas masa lajangnya. Senin, saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Nah, itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas. Saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berdrom-drom dari 3 tahun ini. Itu saya. Aku anggap anakku Indah itu dia orang sakit, karena dia sakit. Tidak ada itu seorang anak dia hina-hina saya ini. 90 derajat, saya kasihan sama Indah. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan, tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya, tidak mungkin. Kisah perseteruan yang terjadi antara ibu dan anak juga terjadi di Demak, Jawa Tengah. Baru-baru ini ramai dibicarakan seorang anak bernama Agesti Ayu Wulandari yang berusia 19 tahun melaporkan sang ibu kandung Sumiatun ke polisi atas dugaan penganiayaan. Agesti mengaku melaporkan sang ibunda untuk meminta keadilan. Tak hanya itu, menurut kabar yang beredar, sang ibunda berselingkuh dan menghabiskan uang kuliah sang anak bersama selingkuhannya tersebut. Laporan Agesti tersebut pun kini telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Demak, Jawa Tengah. Lantaran hal tersebut, gelar anak durhaka pun disematkan publik kepada Agesti yang dianggap tega memenjarakan sang ibunda. Mengetahui adanya kontroversi dari laporannya tersebut, Agesti pun membuat sebuah video klarifikasi perihal alasan dirinya tak ingin mencabut laporannya terhadap sang ibunda. Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Ini pernyataan dasar, mohon dijawab di hati. Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan, karena keadilan itu ada di hukum. Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan. Saya mahasiswa semester 1 dan memiliki 2 adik-adik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua, khususnya ke orang tua saya yaitu ibu saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi. Dan jangan malu untuk meminta maaf karena telah menyebarkan berita bohong, berita dusta. Sekali lagi, bagaimanapun, walaupun saya mencari keadilan, mencari penegakan hukum, saya tetap menganggap ibu saya adalah ibu saya. Ibu saya yang telah melahirkan saya. Perseteruan ibu dan anak tersebut rupanya diketahui oleh mantan Bupati Purwakarta yang juga anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Deddy yang tampak peduli dengan hal tersebut langsung mendatangi kediaman Sumiatun guna menjelaskan permasalahan yang terjadi. Bahkan Deddy berusaha mencoba mendamaikan ibu dan anak tersebut dengan menelpon langsung Agesti dan memintanya mencabut laporannya.
Sayangnya, usaha tersebut masih belum berbuah manis, lantaran Agesti masih enggan mencabut laporannya. Meski begitu, Dedi telah membantu melakukan penangguhan penahanan terhadap Sumiatun, serta mengaku akan tetap mengawal kasus tersebut sampai selesai. Nah, rencana Mbak gimana nih? Kalau saya pengennya saling memaafkan, Mbaknya cabut perkaranya. Kalau soal minta maaf, saya akan memaafkan Mbak. Bagaimanapun manusia tidak akan berbeda. Betul. Tapi kalau secara hukum tetap berproses Pak. Bagaimanapun negara ini negara hukum. Saya minta keadilan. Ya terus berproses, yang jadi latar belakang kenapa? Kalau itu saya nggak komen Pak, karena ini menyangkut masalah keluarga besar saya. Jadi tetap ini ya. Hebohnya pemberitaan tentang konflik ibu dan anak tersebut turut mengundang komentar para selebriti tanah air, seperti Misha Chandrawinata dan Anwar Fuadi. Pertama, dalam semua cerita itu pasti ada dua sisi. Yang pertama, kalau gue dari segi anak, gue memposisikan diri gue di posisi itu, mungkin gue akan coba selesaiin dengan cara sendiri, cara keluargaan. Dengan cara mungkin langsung ngomong sama nyokap gue sendiri, langsung konfrontasi aja. Kalau gue tipenya mungkin kayak gitu kali ya, gue langsung konfrontasi aja, ngasih tahu ke mama harus ngomong, harus jujur sama papa, begini. Cuman apa yang dilakukan sama anak ini, ngomong ke kantor polisi, ngomong ke polisi, dan akhirnya di penjara 2 hari, mungkin buat ngasih efek jerak. Setiap keluarga pasti punya penyelesaiannya masing-masing. Setiap keluarga, setiap anak dibesarkan dengan cara yang berbeda. Di keluarga gue mungkin dengan cara yang seperti itu. Gue nggak mungkin, kalau gue nggak ngomong ke polisi sih, gue langsung ngomong ke nyokap gue. Defensifnya dia adalah ya gue nggak mau sampai nyokap gue ngelanjutin terus. Gue nggak mau sampai nyokap gue kayak gitu terus. Dia pengen menyadarkan nyokapnya, dan sebagai anak wajar banget sih kalau untuk menyadarkan orang tuanya dengan cara apapun ya, yang menurut dia dan yang emang benar caranya. Dan wajar nggak wajar sih itu balik lagi ya, setiap keluarga punya cara masing-masing ya. Tapi kalau dari sudut pandang komunitas ya jelas itu salah. Ya ini kita harus ada keterbukaan nih dari si anak maupun dari si ibu, bahwa ini apa masalahnya, apa sejauh apa masalahnya ini, apakah betul-betul tidak bisa termaafkan lagi ini kesalahan ibunya, kok sampai dilaporkan, disuruh minta kepada polisi untuk ditahan, apakah sudah tidak bisa dimaafkan kesalahannya ini. Jadi dalam hal ini ya harus ada keterbukaan yang jelas gitu. Kalau nggak jelas kan kita susah mengejaknya, itu susah. Jadi menurut saya ya, terutama kepada si anak ini, apalagi dia kan sudah kuliah kan, berarti dia sudah dewasa. Jadi tolonglah, apapun kesalahan ibu itu maafkan. Dan apakah tega melihat ibu menderita dalam penjara, tersiksa, malu, terhina? Jadi menurut saya mungkin kesalahannya besar sekali mungkin, tapi sebesar apapun kesalahan seorang ibu, maka